Iya, halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya. Dan saya Bibik Nestami tentu saja kembali hadir menemani Anda dalam Anyus Siang. Apa kabarnya Anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kalau Gede Satria sendiri kabarnya bagaimana hari ini? Agak sedikit flu, tapi yang jelas sepanjang pagi tadi Jakarta dan sekitarnya dilanda hujan yang cukup deras dan semoga saja ini tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas pada hari Rabu yang bahagia ini. Bahagia ini tentu saja ya. Dan kita juga mengingatkan kembali untuk pemirsa di rumah jangan lupa mengkonsumsi vitamin supaya bisa terjaga imunitas tubuhnya dalam kondisi yang sering sekali diguyur hujan saat ini ya. Iya, dan pemirsa selain 3 berita utama tadi kami juga akan menghadirkan beragam informasi penting lainnya. Pemirsa, ledakan menghancurkan bangunan rumah sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga ledakan berasal dari pipa pendingin AC. Plafon bangunan ambruk, kaca pecah, serta asap tebal mengisi bangunan Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga di sekitar lokasi memadati area rumah sakit melihat kondisi pasca ledakan. Pihak Rumah Sakit Semen Padang mengevakuasi seluruh pasien ke rumah sakit terdekat. Kita evakuasi hari ini, Bu? Data sementara ada 102 orang pasien rawat inap. Nah, saat ini dikarenakan rumah sakit kita putuskan untuk tidak beroperasional, maka seluruh pasien rawat inap kita evakuasikan dulu ke rumah sakit terdekat yang bisa melanjutkan pelayanan pasien. Karena yang utama saat ini adalah keselamatan pasien. Dugaan sementara kita belum bisa, tapi itu diperkirakan bisa jadi gas, tapi kita lagi dalamin. Terus kemudian untuk korban yang diakibatkan oleh tadi yang diduga ledakan tadi itu ya mungkin sekitar 1-2 orang. Jadi yang dilakukan sekarang ini yang mundar-mandir ini adalah kita mengevakuasi korban. Tolong itu rekan-rekan media diperjelas supaya masyarakat tidak khawatir bahwa tidak ada bom. Ini bukan bom. Sebelumnya, ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti penyebab ledakan, namun diduga ledakan berasal dari pipa pendingin AC. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait sumber ledakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru pesantren di Parepare, Sulawesi Selatan tega menghukum santrinya menggunakan setrika panas. Akibat kejadian ini korban mengalami luka bakar di punggungnya, sementara pelaku kini telah berstatus tersangka. Polisi menetapkan MSR, guru pondok pesantren di Masjid Agung Kota Parepare, Sulawesi Selatan menjadi tersangka atas penganiayaan muridnya. Guru berusia 20 tahun ini dengan tega menganiaya muridnya yang berusia 13 tahun dengan setrika panas. Akibatnya sang murid menderita luka bakar di bagian punggung. Pelaku mengaku jengkel kepada korban karena melanggar peraturan pondok pesantren. Jadi motif pelaku atau tersangka menegur korban, tapi korban tidak mengindahkan teguran tersebut, ya tersangka jengkel, makanya melakukan kekerasan seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 80 ayat 1 Junto pasal 76C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang office boy di sebuah kantor koperasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengamuk dan menyerang dengan parang 9 karyawan yang tengah rapat. 1 dari 2 korban yang terluka berat dan meninggal dunia. Satu dari 2 korban pembacokan oleh office boy di kantor koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meninggal dunia. Korban berinisial JS menghembuskan nafas terakhirnya usai mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Korban menderita luka cukup parah di wajah, tangan, dan punggung akibat sabetan parang yang dilakukan RS, seorang office boy kantor. Sementara aksi brutal pelaku berinisial RS ini terhadap 9 karyawan koperasi masih dilakukan pendalaman oleh polisi. Polisi telah memeriksa 9 orang saksi yang melihat langsung peristiwa keji yang terjadi di dalam ruang rapat tersebut. Tersangka juga diperiksa intensif guna mengungkap motif di balik serangan sporadis tersebut. Saat ini sudah 9 orang saksi
kita lakukan pemeriksaan. Kemudian baru saja tadi malam kita dapat informasi dari rumah sakit sekitar pukul 21.30 ya, bahwa salah satu korban meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia Atas nama J. Yang perempuan itu ya Pak? Ya. Yang masih satu korban lagi masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, kasus pembacokan terjadi saat 9 karyawan menggelar rapat di salah satu ruangan kantor koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin siang. Pelaku yang merupakan office boy sekaligus penjaga malam di kantor tersebut masuk dan mengunci pintu dari dalam dan menyerang dengan parang. 4 karyawan terluka terkena sabetan brutal pelaku, 2 korban alami luka berat, 2 lainnya luka ringan. Sementara pelaku dibekuk sesaat setelah melancarkan serangan sporadis terhadap 9 karyawan koperasi. Pelaku diringkus oleh sejumlah karyawan yang lolos dari sabetan parang pemuda 23 tahun tersebut. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Seorang petani di Ngawi ditemukan tewas tersengat listrik yang dipasang untuk jebakan tikus di sawah miliknya. Korban mengalami luka bakar pada kaki karena terjerat kawat yang dipasang korban sendiri untuk jebakan hama tikus. Tangis histeris keluarga korban pecah begitu melihat jasad korban dibawa ke rumah duka dalam kondisi tidak bernyawa dan terbujur kaku. Korban Sugito, 45 tahun, warga desa Bintoyo, Kabupaten Ngawi ini ditemukan tewas di area persawahan miliknya pada Rabu dini hari. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang saat itu melintas di lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tengkurap dengan kaki terjerat kawat beraliran listrik yang dipasang korban sendiri untuk jebakan hama tikus. Dugaan sementara korban tewas murni karena tersengat listrik jebakan hama tikus di sawahnya sendiri. Pak, tadi gimana jenengan tahunya awalnya tadi, Pak? Tahu saya ada sepeda motor kok, nggak ada orangnya gitu kan. Terus? Saya lihat kok sudah setrum itu. Kondisinya gimana Pak setelah Bapak lihat pertama? Tengkurap. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP serta mengamankan mesin genset dan kawat yang dipakai untuk jebakan tikus. Polisi menghimbau para petani untuk tidak lagi memasang perangkat listrik jebakan hama tikus. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di beberapa wilayah di Jakarta siang hari ini terpantau ya karena hujan deras sejak pagi tadi. Iya, iNews yang akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita ke informasi intensitas hujan yang tinggi sejak malam membuat pagi ini sejumlah lokasi di Jakarta banjir. Meluapnya Kali Ciliwung setelah bendungan Katulampa Bogor, Jawa Barat berstatus siaga 3 membuat banjir merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang hendak beraktivitas terpaksa harus menerjang ketinggian banjir yang mencapai sekitar 50 cm hingga 70 cm. Sementara itu, pemukiman warga Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan juga terendam banjir setinggi 40 cm pada Rabu pagi. Banjir terjadi akibat luapan Kali Mampang. Banjir setinggi 60 cm juga merendam pemukiman warga di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski direndam banjir, warga tetap beraktivitas, sedikitnya 900 jiwa terdampak banjir. Warga berharap pemerintah membuatkan tanggul serta pengerukan kali agar pemukiman warga tidak lagi menjadi tempat langganan banjir jika hujan turun.
Pemirsa, sebuah pohon mahoni besar tumbang menimpa kabel listrik di kawasan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta. Selain itu, 2 pengendara motor sempat tertimpa ranting pohon dan menderita luka ringan. Sebuah pohon mahoni besar tumbang menimpa kabel listrik di kawasan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta pada Selasa sore. Pohon ini menutup jalan dan sempat mengakibatkan arus lalu lintas di lokasi itu macet. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum langsung memotong pohon yang melintang itu dengan menggunakan gergaji mesin dan golok. Menurut keterangan warga, pohon besar ini tumbang diduga akibat keropos. Kalau kejadiannya nggak ada apa-apa, cuma langsung jatuh gitu aja. Nah, setelah itu pas lagi ada orang lewat, ini di dalam satu. Ada yang kejepit, Pak? Ada yang satu. Tolong dibawa pulang sekarang. Oke. Ini yang tadi itu pas kejadian setelah hujan atau pada saat hujan, Pak? Setelah hujan. Setelah hujan. Pemirsa, tim kuasa hukum dari Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD melaporkan sejumlah temuan kasus Aiman Wicaksono dan kita simak informasi ini. Yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya bahwa status saudara Aiman ini masih sebagai saksi ya. Jadi sangat tidak lazim ya, jarang terjadi ada penyitaan barang bukti yang dilakukan kepada seorang yang berstatus sebagai saksi. Ini jarang terjadi ya. Karena lagi-lagi saudara Aiman ini bukan seorang teroris, bukan seorang pelaku bandar narkoba atau koruptor ya. Tidak. Jadi beliau juga sudah menyampaikan informasi itu bukti-bukti dalam bentuk print out ya, kita sudah sampaikan sebetulnya. Jadi sangat disayangkan penyitaan itu, dan ini menjadi objek pengaduan kami kepada Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan maladministrasi yang patut diduga dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya. Jadi ini kami juga sampaikan tadi bahwa hak Mas Aiman sebagai wartawan ya ini melekat dan ini harus dilindungi, karena ini bukan hanya ancaman hukum pada diri Mas Aiman Wicaksono ya, tapi harus ditegaskan bahwa ini ancaman serius kepada profesi jurnalis. Bisa dibayangkan ya, kalau ini tidak bisa dilindungi data-data atau narasumber yang diberikan oleh masyarakat ya, narasumber dari masyarakat ya kepada wartawan, berarti kapan saja nanti akan bisa terjadi kepada teman-teman wartawan lain. Jadi tidak ada lagi hak, tidak berlaku lagi hak tolak itu gitu kan. Kalau ini akan berproses lebih lanjut di Polda Metro Jaya ini. Ini yang kita sampaikan bahwa apa yang diperjuangkan Mas Aiman ini bukan hanya memperjuangkan dirinya, tetapi ini juga memperjuangkan hak tolak yang dimiliki oleh jurnalis. Ini mau menyelamatkan marwah yang dimiliki oleh jurnalis juga, wartawan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga ancaman serius karena kita tidak tahu ya, tidak ada juga yang menjamin gitu ya. Karena Mas Aiman ini adalah salah satu jubir utama TPN, dan ini sangat merugikan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, karena dengan disitanya handphone yang di dalamnya banyak informasi, sekarang kesulitan berkomunikasi dengan tim pendukung, tim pemenangan, sangat kesulitan karena handphone itu kan sudah disita, SIM card-nya sudah disita, sudah tidak bisa digunakan. Dan tentu kan sebagai jubir utama tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini sangat mengganggu sekali ya. Makanya kita berharap kalau
sesuai dengan telegramnya Pak Kapolri ya, yang mengatakan bahwa ini proses-proses hukum kepada peserta pemilu ini ditunda. Nah ini sebetulnya ini yang kita harapkan, jangan sampai proses-proses di penyidikan di Polda Metro Jaya kepada Mas Aiman ini berefek jauh mengganggu proses pemilu. Karena Mas Aiman peserta pemilu baik sebagai caleg sekarang ya, maupun juga sebagai salah satu jubir utama tim pemenangan nasional. Dan kita merasa karena kami dari Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional, terus terang kami akan mengawal ini, dan ini atensi langsung dari pimpinan Tim Pemenangan Nasional dan juga Capres Bapak Ganjar Pranowo, bahwa kami harus kawal ini karena ini Mas Aiman penting bagi Tim Pemenangan Nasional dan kami merasa dirugikan di sini. Ini mungkin ada hari ini pelaporan ini ada bukti-bukti tambahan kan Mas, karena kan kemarin Polda sudah mengatakan kalau penyitaan HP-nya Mas Aiman itu sudah sesuai dengan prosedur mereka. Ya. Ada bawaannya tambahan lagi. Ya kalau dibilang sesuai prosedur, ya kita menghargai itu ya. Tapi tolong dicatat bahwa di dalam surat izin penyitaan pengadilan hanya satu yang diperkenankan boleh disita. Itu bisa dicek, coba ditanyakan kepada Polda Metro Jaya. Itu tertuang hanya satu, yaitu handphone. Untuk tiga barang bukti lainnya, yaitu SIM card, kemudian Instagram dan email ini tidak dicantumkan dalam surat izin penyitaan oleh pengadilan. Nah, pertanyaannya apakah itu sesuai prosedur? Nah, silakan ditanya gitu ya. Jadi bukti-bukti itulah yang kita berikan di Ombudsman RI. Gitu. Dugaan-dugaan maladministrasi. Yang disita bukan hanya handphone ya, yang disita itu juga WhatsApp saya, karena itu yang merupakan sebuah medium untuk saya berkomunikasi dengan narasumber yang saya sampaikan, narasumber eksklusif itu. Lalu kemudian yang kedua adalah Instagram saya @aimanwicaksono. Lalu kemudian yang ketiga email saya. Ya, ini yang kemudian disita oleh para penyidik. Soal prosedur atau tidak nanti tentu tim hukum yang lebih paham soal itu. Tapi saya menyampaikan di sini bahwa melekat pada saya sebagai profesi wartawan pada saat menyampaikan konferensi tersebut adalah hak sebagai wartawan. Meskipun itu bukan produk jurnalistik, tapi tetap melekat pada saya hak tolak. Teman-teman misalnya ketika berada pada suatu tempat lalu divideokan misalnya, lalu kemudian menyampaikan informasi-informasi tertentu, itu bukan produk jurnalistik, tapi kemudian teman-teman punya hak tolak ketika menyampaikan informasi yang dianggap misalnya dari seorang narasumber eksklusif, dari sebuah narasumber yang memang menyampaikan sebuah informasi yang rahasia misalnya, lalu kemudian teman-teman diminta siapa narasumber tersebut, teman-teman pasti punya hak tolak. Jadi hak tolak itu tidak melekat pada produk jurnalistik, tapi hak tolak melekat pada profesi wartawan. Karena dimanapun ia boleh tidak menyampaikan informasi itu dari siapa, identitasnya, siapa orangnya. Tapi isi beritanya silakan disampaikan. Saya isi beritanya saya sampaikan. Bahkan saya sudah sampaikan juga beberapa poin ya ke wartawan. Tapi siapa yang memberikan informasi itu yang saya punya hak untuk tidak menyampaikan. Dan saya wajib melindungi. Bisa dibayangkan ketika hak tolak itu kemudian dilanggar, hak tolak itu kemudian tidak dianggap ya, maka hancur demokrasi kita. Kenapa? Orang tidak berani untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting, yang memang untuk mungkin sensitif, mungkin informasi itu dianggap hal yang mungkin bisa berbahaya dan lain sebagainya, tapi kemudian ia takut untuk menyampaikan informasi itu. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bagi dirinya bahwa ketika menyampaikan informasi itu identitasnya bakal dilindungi. Identitas ya, bukan isi beritanya, bukan isi informasinya. Hanya identitas. Dan saya sampai kapanpun saya akan menjaga identitas orang tersebut. Narasumber saya tersebut yang merupakan seorang atau beberapa orang anggota polisi. Ya, itu informan saya, itu narasumber saya ya. Narasumber yang saya akan jaga, dan mereka memang betul dari anggota kepolisian, dan saya akan jaga identitas mereka dengan resiko apapun. Ada tambahan ya. Saya tambahkan soal pernyataan dari Polda Metro yang menyatakan bahwa sudah prosedur, tadi ada pertanyaannya. Saya kira kalau soal prosedur atau tidaknya kan kita ada alat untuk menguji itu. Kami juga mengatakan bahwa proses penyidikan di Polda Metro Jaya itu
masih prosedural saya kira. Maka ada tindakan atau upaya hukum kita ambil untuk menguji soal prosedural atau tidak itu. Kami dari tim hukum juga sudah mempersiapkan untuk melakukan langkah hukum pra-peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita juga melaporkan atau mengadukan ke misalnya salah satunya adalah ke Kompolnas atau ke selanjutnya di Ombudsman ini dalam upaya untuk melakukan pengawasan atau pengujian terhadap proses prosedur yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, sehingga saya kira hal-hal yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang dikira itu tidak prosedural atau menyalahi hak-hak dari misalnya Mas Aiman dalam proses penyidikan itu, kita nanti melihat prosesnya. Jadi upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum atau tim hukum ini dalam beberapa hari ini itu adalah upayanya untuk melakukan pengawasan terhadap proses. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kericuhan mewarnai kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, aparat mengamankan warga yang salah satu orang membentangkan spanduk berisikan dukungan ke Ganjar Pranowo tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden. Video amatir ini viral di media sosial yang menunjukkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gunung Kidul, Yogyakarta yang sempat diwarnai kericuhan. Seorang warga membentangkan spanduk memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo langsung direbut oleh petugas atau aparat yang berpakaian sipil. Sempat terjadi ketegangan hingga berakhir adu mulut saat Ketua DPRD Gunung Kidul juga Ketua DPC PDIP Gunung Kidul hendak membawa warga yang akan ditangkap aparat. Warga yang membentangkan spanduk ini diduga mendapatkan kekerasan aparat dan saat ini telah menjalani visum di RSUD Wonosari. Masih dari jam berapa? Dari jam berapa? Kamu menghindar saya telepon, saya WA adik saya. Awas, hancur kamu sama saya. Masalah nganu mas. Biar ditiru semua. Ini Presiden Republik Indonesia, bukan Jokowi. Tahu nggak? Bukan Jokowinya, Presiden kita yang harus kita amankan. Tidak membawa, tidak ada atribut partai, yang bersangkutan membawa spanduk selamat datang Pak Jokowi. Kemudian di bawahnya ada tulisan, tapi kami memilih Pak Ganjar. Apa susahnya itu dibaca? Apa susahnya itu direnungkan? Dan apa esensi dari tulisan itu? Apakah sedemikiannya itu sebuah penghinaan kepada Presiden? Apakah itu mengganggu Presiden? Apakah itu mengancam Presiden? Kalau mengancam Presiden, paling tidak tulisan selamat datang Pak Jokowi, saya akan membunuh Presiden. Itu mengancam. Tetapi kalau selamat datang Pak Jokowi, tetapi kami akan memilih Pak Ganjar. Itu saya rasa bukan bahasa yang menakutkan bagi seorang Presiden yang punya perangkat perang lengkap dari Angkatan Laut, Darat, Udara, Kepolisian, TNI, dan Polri. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, tentara Zionis Israel menyerbu dan menembak mati 3 pasien di rumah sakit di tepi barat Palestina. News yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Partai Perindo kembali menggelar bazar sembako murah untuk masyarakat kecil. Kali ini bazar sembako murah diadakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1, Angela Tanusudibyo, untuk warga di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Ribuan warga hadir dan antri bazar sembako murah yang digelar Caleg DPR RI Dapil Jatim 1, Angela Tanusudibyo, di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. 2.500 paket sembako yang terdiri dari minyak goreng dan gula pasir disiapkan untuk dibeli dengan harga sangat murah.
Bazar sembako murah ini menjadi bentuk kepedulian Partai Perindo yang bisa dirasakan manfaatnya oleh warga. Ini akan sangat membantu sekali karena memang kan sembako sekarang lagi mahal ya. Para ibu-ibu itu sangat antusias sekali untuk mengikuti acara ini. Kami konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dalam Mars Perindo yang baru saja kita nyanyikan, bahkan kami terus menyebutkan bahwa cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Itu cita-cita kami, Bapak Ibu. Karena kami yakin adalah hak warga negara Indonesia untuk memiliki kesempatan sejahtera. Jelang pemilu 2024, Angela juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dan mengajak warga di Kecamatan Sedati untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur hingga kini masih dikenal sebagai perajin roti goreng yang enak dan murah sejak 44 tahun silam. Ya, dengan harga jual Rp1.000 per potong, roti goreng di Tulangan Sidoarjo ini hingga kini masih banyak dicari masyarakat. Keberadaan kampung roti goreng di Dusun Keputaran, Desa Kemantren, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur hingga kini tetap dikenal masyarakat sebagai pusat kuliner roti goreng yang enak dan murah. Hampir sebagian besar dari penduduknya bermata pencarian sebagai perajin roti goreng. Dan saat ini tercatat ada sekitar 20 perajin roti goreng yang masih produksi. Dijual dengan harga Rp1.000 per potong. Perajin mengaku keuntungan produksi roti goreng cukup menjanjikan, khususnya saat musim hujan seperti saat ini. Perajin mampu memperoleh keuntungan 1 hingga 2 juta rupiah per hari atau sekitar 40 hingga 60 juta rupiah per bulan. Dengan bahan baku yang tidak sulit didapat, produksi roti goreng ini cukup mudah dan murah. Satu perajin bisa membuat 12 hingga 15 keranjang yang berisikan 150 potong roti goreng. Ini itu mulai tahun sekitar 80-an itu sudah banyak pengrajin yang membuat roti goreng. Di samping makanannya itu untuk orang-orang desa itu juga disenangi dan rasanya juga gurih. Membuatnya juga mudah, sekitar 1-2 juta lah. Untungnya Pak ya? Iya. Kerjaan di perusahaan susah. Akhirnya? Akhirnya lari ke usaha sendiri. Bikin roti goreng ini Pak ya? Iya. Emang hasilnya menguntungkan Pak? Menguntungkan, daripada kerja di perusahaan ya. Selain dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, roti goreng ini juga dikirim ke sejumlah pasar di Mojokerto, Jombang, Gresik, hingga Lamongan. Jadi bagaimana pemirsa? Berminat untuk mencoba roti goreng di Kampung Roti Goreng Tulangan Sidoarjo? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Iya, meskipun dekat rumah saya dulu di Sidoarjo ya, tapi saya belum pernah nyoba Baby. Suatu saat kalau pulang kamu mesti dicobain. Jangan lupa bawain untuk kita di kantor ya. Siap. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi rekan saya Arlista Hadi akan membawakan program Indonesia Memilih. Halo Arlista, ada sorotan utama apa di Indonesia Memilih hari ini? Halo Baby dan Gede, untuk sorotan utama di Indonesia Memilih pada hari ini fokus pada yaitu budayawan Butet Kertarajasa ini dilaporkan oleh relawan Jokowi ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo. Nah, penghinaan seperti apa? Tetap saksikan Indonesia Memilih bersama saya Arlista Hadi. Iya, baik, terima kasih Lista. Pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, tetap pastikan Anda tetap bersama kami karena ada program Indonesia Memilih. Saat lagi saya Gede Satria dan saya Bibi Kristami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.